Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 2007 125763, jurusan Teknik Lingkungan kelas A. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai bab 1 dengan materi pengantar pendidikan Pancasila. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum yang berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan Pancasila yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila dari anak-anak bangsa. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam sejarah perjalanan bangsa kita, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan permasyarakatan di Indonesia sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat-masyarakatnya. Contoh yang pertama itu percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas dan kesetiakawanan. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia dalam bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu perlu diungkap. Yang pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan masih menjadi permasalahan utama bangsa, yang mana APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul dikarenakan banyak lembaga atau instansi perorangan yang tidak membayar namun ikut serta dalam menggunakan fasilitas negara. 2. Masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015, yang mana berdasarkan data tersebut Indonesia menduduki peringkat 88 negara paling korupsi di dunia. Yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal dengan paru-paru dunia, yang mana kita tahu Kalimantan tepatnya. Namun citra tersebut perlahan mulai pudar seiring dengan maraknya kasus pembakaran hutan, perambatan hutan menjadi lahan pertanian dan beralihnya hutan di Indonesia menjadi lahan kebun. Yang mana kita ketahui seperti sekarang ini masalah pada hutan kinipan yaitu di Kalimantan Tengah. Kemudian yang keempat, masalah desintegrasi bangsa. Demokrasi mengalir deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia ini. Demokrasi menghasilkan dampak negatif seperti terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini. Yang kelima yaitu masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi bangsa yang memegang teguh estafet kepemimpinan bangsa kita ke depan ini. Yang keenam, ada masalah narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Polri tahun 2013, Polri menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang jenis narkotika, psikotropika, dan lain-lainnya. Yang mana kita ketahui dari data Polri tersebut tahun ke tahun mulai meningkat jumlahnya. Ketujuh, ada masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dan gerakan reformasi adalah mereformasikan sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di negara kita ini. Yang kedelapan, masalah terorisme. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan membawa hukum dan mengatasnamakan agama. B. Menanya alasan diperlakukan pendidikan Pancasila.
Pendidikan Pancasila dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain: yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam bergaul. Kelima, kesadaran pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran ideologi Pancasila. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Sebagaimana Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu kehidupan antar manusia agar manusia satu dapat berhubungan dengan manusia lainnya. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai ciri-ciri rule of law. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materinya adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia ini. Kemudian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lead star, dorongan dan pokok bintang penunjuk jalan agar menjadikan pendidikan Pancasila sampai ke estafet penerus mendatang. Maka harus adanya pendidikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Kemudian E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendidikan tinggi, pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai sistem etika, dan yang terakhir Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dan yang terakhir, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan untuk nantinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.